Perhatikan, kembali ke Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan sempurna. Wa atuz zakah, keluarkan zakat dengan tulus, jangan pamrih. Tapi tidak berhenti ayatnya sampai situ. Padahal Allah bisa cukupkan, salat selesai, zakat selesai. Tapi tiba-tiba ayatnya berbunyi waraka'u ma'arraki'in. Rukuklah secara sempurna bersama orang-orang yang rukuknya sempurna. Dalam kaidah ilmu balaghah ada yang disebut dengan am wal khas, khusus dan umum. Kalau ada sesuatu dari satu pekerjaan kemudian dikhususkan di pekerjaan itu dengan satu pekerjaan yang khusus sifatnya, maka ini menunjukkan ada keistimewaan di dalamnya. Saya tanya begini untuk paling mudah dipahami. Dalam salat ada ruku tidak? Ada. Ada berdiri tidak? Sebetulnya kan Allah cukup mengatakan wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan sempurna. Bukankah itu mencakup ruku? Mencakup sujud? Ya kan? Semua kan? Tapi ketika Allah mengkhususkan ruku di akhirnya waraka'u ma'arraki'in, dan rukuklah dengan sempurna seperti orang-orang yang ruku sebelummu, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam ruku sehingga dia disendirikan dari gerakan-gerakan salat yang lainnya. Paham? Nah, kalau cara berpikir itu dipahami, kita akan bertanya, Ustadz, apa keistimewaan ruku itu dibandingkan dengan yang lain? Ya, berdiri ada keistimewaannya, sujud ada keistimewaannya, duduk di antara dua sujud istimewa. Tapi kenapa ruku disendirikan di sini? Apa keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Quran? Maka kita turunkan ke ayat selanjutnya. Pertama, ini penegasannya dulu. Quran surah 22 ayat 77. Oke? Ya ayyuhalladzina amanu. Kus. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Rabbmu, beriman kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Pertama diminta sujud, usjudu, sujud. Kemudian ruku, warka'u. Kemudian wa'budu rabbakum, sembah Rabbmu. Waf'alul khaira, berbuat baik, la'allakum tuflihun. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah menyebutkan keutamaan ruku. Di sini menyandingkan ruku dengan kalimat wa'budu rabbakum, wa'budu. Di sini ada ruku, kemudian ada sujud. Setelah itu wa'budu rabbakum, wa'bud. Agak pelan-pelan saya terangkan supaya mudah dipahami. Wa'budu. Fokus. Ruku, sujud, sembah Rabbmu, wa'budu. Nah, kalimat wa'budu ini, teman-teman, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali di antara maknanya bermakna sholat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu, kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan yang wajib disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Fa'budni, fa'budni, sembah saya. Fa'budni, u'bud. Nih, kalau bentuknya jamak, u'budu ini. Fa'budu, u'bud itu tunggal, fa'budu itu jamak bentuknya. Karena itu ketika kita menyembahnya, kita katakan di pertemuan lalu, iyyaka na'budu. Masih ingat? Iyyaka na'budu. Nah, kalimat iyyaka na'budu bukankah diucapkan dalam salat? Ya, karena itu setiap ada kalimat u'budu, 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 u'budni, itu makna pertamanya salat. Lihat sini, apa korelasinya dengan ruku? Seakan-akan Allah ingin menegaskan di ayat yang ini. Lihat baik-baik, kalau yang ini rukuklah bersama orang-orang yang ruku, tunaikan ruku secara sempurna. Kalau yang ini, hei, ada yang penting dalam ruku ketika engkau tunaikan salat itu. Jelas? Tunaikan ruku dengan baik, sujud dengan baik, dan tunaikan salat dengan sempurna menyembah Rabbmu ketika engkau beribadah kepada Rabbmu. Ada isyarat di ayat yang kedua ini ketika mempertemukan, menyandingkan ruku dengan kalimat ibadah. Seakan-akan Allah ingin katakan begini rahasianya, hei, saat ruku dekatkan dirimu dengan Rabbmu, pasrahkan untuk menyembah Allah saja, bukan pada yang lain. Kenapa isyarat ayat ini muncul? Ini kisahnya. Dulu orang Romawi, orang Persia, kalau ingin menghormati rajanya, maka di antara kebiasaan mereka yang Romawi, dia akan ikatkan tangannya begini, kemudian dia ruku begini. Jelas? Ini adalah simbol kepatuhan, ketaatan, dan juga dikultuskan sebagai penyembahan kepada rajanya, ruku mereka. Ada di antara mereka yang sampai sujud. Nah, lihat misalnya kayak ada film-film kolosal yang zaman dulu itu, kan suka ada gerakan-gerakan demikian, kan? Begini, kemudian ruku seperti ini, ya,
membungkuk, ada juga yang sampai sujud. Allah turunkan ayat di sini, Allah katakan ruku dan sujud hanya untuk disampaikan kepada Allah saja. Di ketika Anda pengen ruku, bukan sekedar ruku, bukan formalitas ruku. Kalau cuma ruku, jangankan Anda, yang non-muslim pun bisa ruku. Yang Romawi sudah ruku, yang Persia sudah sujud, anak-anak kecil juga bisa. Yang saya inginkan di ruku itu adalah kepasrahanmu saat ruku dan engkau sedang berhadapan denganku. Hadirkan kepasrahan luar biasa, hadirkan penyembahan yang mutlak seakan-akan kau merasa berhadapan denganku. Di rahasia pertama diminta kita ruku, warka'u ma'arakin, Al-Baqarah 43. Rahasia yang kedua, saat kamu ruku, jangan sembarang ruku. Kamu mesti beda dengan yang Romawi, mesti lain dari yang Persia, mesti lain dengan yang anak-anak kecil. Saat ruku itu, hadirkan kepasrahan penyembahan kepada Rabbu. Karena itu kalimatnya berbunyi, wa'budu rabbakum. Setelah ruku, sujud, wa'budu rabbakum. Itulah diantara perbuatan yang terbaik. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakan yang baik, sholat yang baik, ruku yang baik, sedekah dan sebagainya. Tapi yang paling mulia ketika engkau bisa ruku dengan hebat dan pasrah kepada Allah. Paham?